Hello student, how are you today? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. For today, untuk hari ini kita akan belajar tentang suggestions and offering. Kalau kemarin kalian sudah baca dan juga sudah mengerjakan soal tentang suggestions and offering, nah sekarang Mem akan review dan akan jelaskan secara detail what is suggestions and what is offering. Apa sih itu suggestions atau saran kalau dalam bahasa Indonesia, and what is offering. Pada pertemuan kali ini, Mem akan fokus kepada suggestions, ya. Now sekarang untuk suggestions ada berapa sih? Ya, atau ada berapa macam sih? Macam-macam saran atau how to express suggestions? Bagaimana kalau kalian ingin mengungkapkan atau memberikan saran kepada seseorang? Ya. Nah, yang pertama ada cara untuk asking for suggestions atau untuk menanyakan saran. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih kalau kalian ingin menanyakan saran dalam bahasa Inggris. Dan juga kita akan belajar tentang giving suggestions in English. Bagaimana kalau kalian ingin memberikan saran. Kalau tadi menanyakan, kalau kalian pengen nanya saran. Nah, sekarang kalau kalian ingin ngasih saran, ya, bagaimana caranya dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, kalian juga akan belajar tentang accepting suggestions atau menerima saran. Dan yang terakhir, kalian juga akan belajar refusing suggestions atau menolak saran. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang asking for suggestions, giving suggestions, accepting, sama refusing. Yang pertama adalah asking for suggestions atau how to ask suggestions from someone. Bagaimana kalau kalian ingin menanyakan saran dari seseorang? Ya. Nah, kalau kalian ingin menanyakan saran dari seseorang, kalian bisa menggunakan kata-kata apa saja. Nah, yang pertama, kalau kalian ingin bertanya saran, bisa saja menggunakan kata-kata shall atau should. Ya. Kalau misalnya pakai shall itu kalau subjeknya I dan we, ya. Kalau subjeknya I dan we, maka kalian bisa pakai shall. Kalau misalnya mau selain I dan we, bisa pakai should, ya. Misalnya contohnya apa? Shall we go home early today? Atau bisa juga what shall I say to my parents? Karena di sini subjeknya adalah we, ya. Subjeknya we, maka di sini pakainya adalah shall. Ini juga karena subjeknya I, maka pakainya shall. Ya, bisa langsung kata modalnya atau kata shall atau should-nya, misalnya shall we go, shall I say. Ya, shall atau should artinya boleh enggak? Ya, seharusnya, ya. Shall we go home early today? Ya. Bagaimana kalau kita pulang awal hari ini? What shall I say? Apa yang seharusnya saya katakan to my parents, ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan saran, bisa pakai langsung shall-nya, bisa juga menggunakan kata tanya, what, ya. Nah, kalau untuk selain subjek I dan we, kalian bisa menggunakan kata should, ya. What should I do, ya. Atau bisa juga what should I learn, what should I wear, apa yang seharusnya saya pakai. Selain menggunakan kata shall atau should, bisa juga kalian menggunakan kata-kata ini. Do you have any suggestions? Kamu punya saran nggak buat saya? Atau bisa juga what do you recommend? Apa saran kamu? Any suggestions? Ada saran? Any ideas? Ada ide atau pendapat? Ya. Jadi ini adalah kata-kata atau kalimat yang bisa kalian gunakan if you want to ask suggestions in English. Kalau kalian ingin bertanya atau menanyakan saran kepada seseorang dalam bahasa Inggris. Sekarang setelah kalian bisa, ya, sekarang udah bisa menanyakan saran dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana kalau kalian ingin memberikan saran? Ya. Jadi kalau kalian pengen ngasih saran, if you want to give suggestions to someone, memberikan saran kepada seseorang, itu sebenarnya sangat banyak sekali dalam bahasa Inggris. Ini
Kita akan pelajari beberapa dari yang sangat banyak itu, ya. Salah satunya adalah kalian bisa menggunakan kata-kata could, might, and should. Ya, dan semuanya adalah menggunakan verb 1. Kalau pakai could verb 1, pakai might juga verb 1, pakai should juga adalah verb 1. Kalau could artinya dapat, might artinya mungkin, should artinya seharusnya. Tapi kalau dalam kalimat kadang diartikan adalah kamu boleh saja ngasih saran. Kayak misalnya contoh ini, you could go home early. Ya, kamu dapat pulang awal. Jadi dia memberikan saran, okay, yes, you could go home early. You could learn a new word. Kamu bisa belajar kata baru. Jadi dia memberikan saran, ya. Bisa juga menggunakan might. You might tell. Kamu mungkin bisa saja tell your problem to your parents. Kamu mungkin saja mengatakan masalah kamu ke orang tua kamu. You might call him. Kamu bisa saja menelpon dia. Nah, yang paling umum, yang paling sering, kalau kalian ingin ngasih saran adalah menggunakan kata should. Ya, you should see the doctor. You should drink your medicines. Kamu seharusnya ketemu dokter. Kamu seharusnya minum obat kamu. You should study. Ya, kamu seharusnya belajar dan lain sebagainya. Oke. Nah, selain menggunakan kata-kata modal ini, could, might, should, kalian juga bisa menggunakan kata how about untuk memberikan saran. Nah, how about atau what about. Nah, untuk menggunakan how about, itu bisa saja sesudahnya adalah verb ing. How about, what about, itu artinya adalah bagaimana. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? How about traveling? How about going to somewhere? Ya. Jadi kalau pakai how about, what about, bisa saja dia pakai verb ing seperti contoh ini. How about studying English? Bagaimana kalau kita belajar bahasa Inggris? What about opening your present now? Bagaimana kalau kamu buka hadiah kamu sekarang? Nah, selain pakai verb ing, bisa juga pakai present simple. Nah, kalian sudah belajar kan di kelas 1 tentang simple present tense? Ya, sama. Ya, jadi simple present tense atau present simple itu ada subjek, ada yang pakai verb 1, ada yang verb 1 plus s or es. Tergantung dari subjeknya. Nanti lebih detail tentang simple present ini silakan kalian buka buku kelas 1 kalian. Ya, contohnya, how about I pick you up at 8 o'clock? Di sini adalah pakai I. Karena subjeknya I, maka pakai verb 1. Kalau contoh yang kedua, how about she comes? Karena subjeknya she, maka di sini pakai verb satunya ada tambahan s or es. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, maka pakai verb 1. Kalau subjeknya she, he, dan it, maka pakai verb 1 plus s or es. Dan yang ketiga, how about atau what about bisa juga pakai noun phrase. Apa sih noun phrase? Noun phrase ini artinya adalah kata benda. Jadi kalau ada orang bertanya, misalnya aja, bagaimana kalau langsung kata bendanya apa? Biasanya kalau ada pertanyaan misalnya gini, what is the best gift to our parents? What is the best gift for our best friend? Ya, nah kemudian kamu ngasih saran, how about new bag? What about shoes? Atau contoh misalnya seperti ini, how about some lunch? Bagaimana dengan makan siang? What about candy? Bagaimana dengan permen? Ya. Nah, kalau how about, what about, ini bisa untuk verb ing sama noun phrase, tapi kalau simple present, dia hanya bisa pakai how about. Oke ya, itu. Jadi kalau untuk memberikan saran, bisa pakai tadi could, might, sama should. Yang paling sering adalah pakai should, biasanya orang kalau ngasih saran. Bisa juga pakai how about sama what about. Dan yang ketiga, slide yang ketiga, untuk memberikan saran, itu adalah bisa juga menggunakan kata-kata why not atau why don't sama let's. Kalau misalnya why not itu langsung verb 1.
Why not take yourself to the best restaurant? Kenapa kamu nggak bawa diri kamu ke restoran terbaik? Nah, kalau pakai why don't, dia harus ada subjeknya dulu. Why don't you? Apa misalnya? Why don't you sleep in your room? Why don't you take yourself to the best restaurant? Why don't you? Tergantung ngasih sarannya ke siapa ya. Kalau ke mereka berarti misalnya why don't they study for the test? Jadi kalau pakai don't maka harus ada subject. Kalau why not dia langsung verb 1. Nah, bisa juga menggunakan let's atau let's not. Ya. Dia untuk for specific suggestions, untuk saran yang jelasnya apa. Jadi misalnya kalau let's, ayo ngapain? Nyuruh apa? Kalau let's not berarti yang tidak. Ya. Let's call Michael. Let's not go. Ya, kita jangan pergi. Nah, sebenarnya selain ini masih banyak lagi. Bisa juga kalian menggunakan kata recommend, had better, ought to, suggest. Yang ini semua adalah artinya saran. Ya, recommend. Saya merekomendasikan apa? I recommend you. Saya menyarankan kamu ngapain. Had better, ought to, itu sama artinya dengan should, artinya seharusnya. Ya, had better sama ought to ini artinya sama seperti should, seharusnya. You had better sleep. You had better study. Sama kayak ought to. You ought to apa misalnya? You ought to study. You ought to help your mother. You ought to cook for dinner. Ya, suggest artinya sama dengan recommend, saya menyarankan. I suggest you to cook. I suggest you to help your parents. Dan lain sebagainya. Oke, paham? Sampai sini memberikan saran? Kalau ada yang kecepatan nanti bisa diulang lagi. Oke? Nah, sekarang untuk tahap selanjutnya setelah kalian bisa bertanya, asking suggestions in English, ya, menanyakan saran dalam bahasa Inggris dan juga memberikan saran dalam bahasa Inggris. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana merespon saran. How to respond the suggestions. Ya, response on suggestions. Nah, meresponsnya itu ada dua. Ada accept, ada refusing. Ada accept, menerima saran. Ada refusing, menolak saran. Yang pertama adalah accepting suggestions atau menerima saran. Karena menerima berarti otomatis adalah kalimat terima seperti sure, okay, yes, of course. Ya, seperti contoh yang ada di sini. Sure, let's do it then. Sure, baiklah, mari kita kerjakan. Yeah, that's a good idea. Itu ide bagus. Sure. Yeah, why not? Kenapa tidak? That's a good idea. Itu ide bagus. You are right. Kamu benar. Jadi, kata-kata ini bisa kalian gunakan kalau kalian menerima saran seseorang. Ya, intinya kalau kalian menerima saran, kalimatnya bisa menggunakan kata-kata accept. Yes. Okay. Sure, that's a good idea. Ya, seperti itu. Nah, setelah misalnya kalian menerima, yang terakhir adalah refusing, menolak. Ya, jadi kalau kalian ingin menolak saran seseorang, intinya berarti kata-kata no. Ya, yang sopan adalah menggunakan kata I'm sorry. No, thanks. Tidak, terima kasih. I'm sorry, I cannot go. Maaf, saya nggak bisa pergi. Maybe some other times. Mungkin lain waktu. Maybe some other time. Mungkin lain waktu. I don't think it's a good idea. Kayaknya itu bukan ide bagus deh. I'm afraid I can't. Saya kayaknya nggak bisa deh. Atau bisa juga menggunakan seperti ini. I'm sorry but apa? Ya, misalnya kamu nggak bisa menerima saran dia, misalnya suruh ngapain misalnya ya. Kamu disarankan untuk ikut les misalnya. I'm sorry but I have schedule in another place. Ya.
Jadi kalian bisa isi titik-titik ini dengan alasan kalian kira-kira kenapa kalian menolak saran dari dia. I'm sorry but I have some plan. I'm sorry but I don't think it's a good idea juga bisa. Ya. Oke, ini adalah kalimat yang bisa kalian gunakan kalau kalian ingin menolak saran seseorang. Oke, setelah kalian sudah belajar semuanya nih ya. Tadi sudah bisa bertanya, memberikan saran, menerima dan menolak saran. Oke, that's all for today. Ya, kalau ada yang nggak ngerti silakan kalian bertanya melalui WA. We will continue our lesson next week. Kita akan lanjutkan lagi nanti minggu depan pembelajaran kita. Stay tuned and keep inspired. Ya, semoga kalian tetap selalu bersemangat dan mudah-mudahan you will be the best, especially in English. See you, bye-bye. Next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.